Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Teguh Mulia Sandi, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video presentasi kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Langsung saja di sini untuk topik yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang teori sifat dasar, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori emosi, dan yang keempat teori-teori lainnya. Langsung saja ke pembahasan teori yang pertama, yaitu teori sifat dasar. Penjelasannya, manusia beragama didorong oleh religious intrinsic di dalam dirinya. William N. C. Douglas mengatakan bahwa agama hasil dari sekumpulan intrinsik yang terdiri dari rasa ingin tahu, perasaan tergantung, dan emosi beragama. Kehidupan beragama merupakan naluri alamiah manusia, baik dari biologis ataupun psikologis. Bagi manusia, merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Kehidupan biologis ada di dalam otak sebelah kiri yang mendukung ajaran-ajaran agama yang sifatnya teologis. Sedangkan otak sebelah kanan itu ritual, pengalaman, dan simbol-simbol keagamaan. Kehidupan psikologis, jika melihat dari teori Jung, manusia beragama dilihat dari ketidaksadaran kolektif. Ia pun menjelaskan segala pengalaman yang dapat mengendalikan gema peristiwa dari dunia prasejarah yang kemudian ditambah keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan. Lanjut, untuk teori yang kedua yaitu teori kognitif. Penjelasannya, agama berkaitan dengan perkembangan kognitif seseorang. Agama mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan masalah keterbatasan manusia. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget Elkin menjelaskan 4 komponen dari intelijensi, yaitu yang pertama ada conservation. Conservation ini yaitu merujuk pada pemahaman anak tentang fakta bahwa jumlah benda tetap sama meskipun bentuk atau tata letak dari benda tersebut itu berbeda atau berubah. Misalnya ketika jumlah air dituangkan dari gelas tinggi ke gelas pendek, anak yang memahami prinsip konservasi akan menyadari bahwa air tersebut sama meskipun tampak berbeda. Kemudian untuk yang kedua di sini ada prinsip representation. Ini terkait dengan kemampuan anak untuk menggunakan simbol atau representasi mental untuk mewakili objek atau peristiwa di dunia nyata. Misalnya, seorang anak dapat menggunakan mainan untuk mewakili situasi tertentu dan yang menunjukkan permainan memiliki tentang konsep tersebut gitu. Jadi kayak mempresentasikan di dunia nyatanya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip search of relation. Nah, untuk yang ketiga ini mencakup kemampuan anak untuk mencari hubungan antara objek, peristiwa atau konsep yang memiliki membuat mereka belajar bagaimana hal-hal tersebut atau satu sama lain dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat yaitu prinsip search of comprehension. Nah, ini merujuk pada kemampuan yang lebih dalam tentang objek atau konsep. Mereka mungkin bertanya-tanya gitu ya, mengapa sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu itu bisa bekerja gitu. Menunjukkan dorongan untuk memahami dunia di sekitarnya. Lanjut untuk pembahasan teori yang ketiga yaitu teori emosi. Nah, pandangan umum dari banyak ahli yang mengungkapkan tentang teori dasar emosional ialah bahwasanya manusia itu hidup sangat lemah
dalam menghadapi segala fenomena alam dalam kehidupannya. Jadi orang tuh kayak ngerasa apa ya namanya? Ketika menghadapi suatu fenomena tuh kayak sangat lemah gitu, kayak pasrah aja gitu. Terus lanjut, dengan banyaknya persoalan hidup, manusia senantiasa berbagi masalah individu atau sosial. Maka dari itu manusia akan tumbuh subur dalam kehidupan religiusnya guna mencari solusi yang dihadapi dalam konflik kehidupannya. Kemudian Roach berpendapat bahwa agama muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap persoalan di dunia ini dengan segala kesedihannya. Kemudian menurut Paul Johnson, ketidakpastian masa depan dapat menimbulkan ketakutan yang membuat kecemasan eksistensial gitu, atau biasa dalam bahasa Inggris disebutnya existential anxiety gitu ya. Agama merupakan tempat berlabuh bagi manusia ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang tidak bisa diatasi. Lanjut untuk teori yang keempat, yaitu teori-teori lainnya. Nah, untuk teori lainnya ini, di sini ada teori sosial. Menurut teori ini, keberagaman seseorang timbul karena pengaruh sosial. Contoh dari teori ini yaitu teori sosial Weber. Teori ini menekankan bahwa agama adalah hasil dari motif sosial, tindakan si individu. Weber juga menganggap bahwa agama membantu individu untuk mengatasi kesan keputusan dan perilaku yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan individu. Kemudian yang kedua ada teori aktualisasi diri. Berasal dari pandangan psikologi humanistik bahwa manusia memiliki potensi transendental yang mampu menjangkau di luar alam real gitu dan nyata. Kondisi kesadaran kosmis atau cosmic consciousness yang lebih tinggi akan mengembangkan ritual keagamaan. Hartjan 1993 mengemukakan beberapa konsep psikologis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang bisa beragama. Kenapa orang memeluk agama? Nah, di sini yang pertama yaitu mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Ya, jadi orang tuh kayak kalau misalkan ada orang yang kalau misalkan masuk agama atau contohnya di agama Islam gitu ya, ataupun di agama-agama lainnya, mereka yang memeluk agama itu kayak ngerasa aman, tentram, kayak tenang aja gitu. Kemudian yang kedua yaitu menemukan penjelasan. Nah, di menemukan penjelasan ini, orang tuh ketika beragama tuh kayak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Kayak misalkan dia butuh penjelasan siapa nabi gitu, siapa nabi terakhir misalkan. Itu bisa mereka tuh dapat penjelasannya gitu. Kemudian yang ketiga ada pembenaran praktek kehidupan dalam meneguhkan tata nilai. Kemudian yang terakhir yaitu memuaskan kerinduan dengan Tuhan. Jadi dengan beragama orang yang beragama itu bisa apa ya namanya ya, memuaskan kerinduannya dengan Tuhan gitu, bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan gitu. Lanjut. Oke, lanjut ke kesimpulan. Di sini keberagamaan memiliki dasar psikologis yang melibatkan aspek kepercayaan, nilai, dan pengalaman individu, dan aspek psikologis ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas keagamaan seseorang, serta mempengaruhi perilaku dan pandangan dunia mereka. Mungkin sekian presentasi dari saya, Teguh Mulyasandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.